إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yubit Edu rahimani wa rahimakumullah. Berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Ya, kita masih dalam bahasan sholat sunnah, yaitu sholat hari raya, sholat Aid. Ya, sebelumnya musannif menyebutkan wa yukabbiru fil ula qabla al-qiraati sab'an yaqinan ma'arafil yadaini bainal istiftah wa ta'awud wa bisaniyati khamsan. Orang yang sholat hari raya bertakbir di rakaat pertama sebelum baca Al-Fatihah, yaitu bertakbir 7 kali secara yakin disertai dengan mengangkat kedua tangan. Takbirnya itu bainal istiftah dan ta'awud, setelah istiftah dan sebelum ta'awud. Jadi istiftah, ta'awud, kemudian baca. Nah, kemudian untuk di rakaat kedua membacanya 5 takbir ya. Kemudian beliau melanjutkan wala yukabiru al-masbuku illa ma'adroka ya. Makmum masbuk tidaklah bertakbir kecuali yang dia dapatkan. Jadi ketika dia masbuk sholat Id dan tertinggal sebagian takbir, ya dia bertakbir apa yang dia dapatkan, maka dia tidak membaca takbir yang dia terluput, tidak dia baca. Karena kalau dia baca bisa jadi akan melewatkan kesunahan yang lain, misalnya yaitu dengan dia mendengarkan bacaan imam ya, karena dia bertakbir sehingga tidak bisa mendengarkannya. Sehingga contohnya di sini kita tulis dulu. Ini di antara aturannya wala yukabiru al-masbuk illa ma'adroka. Kabiru al-masbuk illa ma'adroka. Jadi masbuk ya bertakbir apa yang dia dapatkan. Di surah Al-Karim disebutkan seandainya dia itu masuk di seorang makmum masbuk ya, masuk di jamaah sholat Id di rakaat pertama dan hanya mendapatkan 1 takbir saja, misalnya mendapatkan 1 takbir saja, maka ya dia takbir 1 kali saja. Setelah itu berarti ikut jamaah, yaitu mendengarkan bacaan Al-Fatihah dari imam. Atau dia masuk di rakaat kedua, maka dia bertakbir ya, 5 saja ya. Di awal rakaat kedua maka bertakbir 5 ya, bertakbir 5. Nanti kalau dia maksudnya ini imam ke di rakaat kedua ya, rakaat kedua makmumnya masuk, berarti makmum ini rakaat pertama kan. Nah, maka dia apakah makmum ini membaca 7 takbir karena ini adalah rakaat pertama makmum, tapi rakaat kedua imam karena terlambat dia masuknya ketika imam sudah di awal rakaat kedua. Maka yang dibaca 7 atau 5, dibaca 5 takbirnya itu. Takbirnya 5 kali bukan 7. Meskipun itu
rakaat pertama bagi si makmum masbuk. Tapi yang menjadi patokan adalah rakaatnya imam. Ini imam di rakaat kedua. Kalau kedua bacanya 5 takbir, maka makmum juga baca 5 takbir. Ya. Baca 5 saja, tidak 7. Kemudian yang nanti ketika dia menggenapkan, menyelesaikan karena kurang 1 rakaat, takbirnya dibaca juga 5 juga. Tidak kemudian menjadi 7. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi tetap sesuai dengan apa yang dia berada di rakaat tersebut. Kemudian diantara kesunahannya adalah wa qira'atu qaf waqtarabat awil a'la wal ghasyiyah. Itu membaca surat qaf di rakaat pertama dan iqtarabat rakaat kedua. Qira'atu qaf fil ula dan iqtarabat bisaniyah. Atau bisa al-a'la wal ghasyiyah. Ini bisa al-a'la. Rakaat pertama al-a'la, rakaat kedua al-ghasyiyah. Dan ini dijaharkan. Di antara hadis dalil yang mendasarinya adalah Imam Malik rahimahullah mengeluarkan di Al-Muwatta ya, bahasanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sa'ala Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu maka yaqra'u bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil adha wal fitr. Apa yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salat Idul Adha dan Idul Fitri? Maka Abu Waqid Al-Laitsi menjawab, kana yaqra'u qaf wal Qur'anil Majid. Waqtarabatis sa'ah wan syaqal qamar. Surat Qaf dan Al-Qamar. Ini dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat Id. Di riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Tadi hadis Malik ya, Muwatta. Tadi Muwatta ya. Tadi yang dibaca ada di Muwatta Imam Malik. Kemudian Imam Muslim juga meriwayatkan ya. Ada riwayat dari Imam Muslim juga yaitu tentang apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat 2 raya. Kemudian dari Nu'man juga ani Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil aitain wa fil jum'ah sabbi isma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca di salat Id dan salat Jumat sabbi isma rabbikal a'la dan al ataka haditsul ghasyiyah. Dan pembaca Al-Fatihah ini ya dijaharkan di salat Id, baca Fatihah dan surat setelahnya dijaharkan. Ya, yang menunjukkan dijaharkan adalah hadis yang menerangkan Nabi SAW baca surat ini dan surat itu, maka seandainya disirkan tentu para sahabat tidak bisa mengetahui apa yang dibaca. Kemudian tadi Al-Mardi sebutkan dimakruhkan bagi imam untuk melakukan sholat sunnah sebelum atau sesudahnya. Yukrahu lil imam an yatanafal qablaha
wa ba'daha. Jadi makruh bagi imam sholat sunnah sebelum sholat id ataupun setelahnya. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumal fitr wa shalla raka'ataini lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk sholat Idul Fitri, dan beliau sholat 2 rakaat, tidak sholat sebelumnya dan tidak pula setelahnya. Jadi enggak ada. Adapun selain imam maka makruh ya, at-tanaful qablaha. Ya, qablaha makruh. Yaitu setelah meningginya matahari. Ya. Karena bukan waktu karohah. Adapun setelahnya makruh. Karena apa? Kalau setelah sholat id maka yang dikerjakan apa? Mendengarkan khutbah. Ini kalau selain imam, fala yukrahu ghairil imam. Li ghairil imam at-tanaful qablaha. Amma ba'daha fayukrahu in kana yasma'ul khutbah. Jadi di sini ada rinciannya ya, tentang hukum sholat sebelum id dan sesudahnya bagi imam, ya, dan kemudian selain imam, makmum misalnya, atau ya, maka ini makruh, ini la yukrah, ini ada makruh. Ya. Kalau imam dia sholat sunnah sebelum sholat id dan ataupun setelahnya, hukumnya makruh. Maka sebaiknya imam ketika sholat id ya dia langsung sholat id tanpa didahului dengan sholat sebelumnya ataupun sudahnya. Adapun selain imam ini tidak makruh kalau sholat sebelum sholat id. Karena dengan setelah ini ya, tapi ya, setelah apa? Matahari menunggu seukuran tombak sekitar 15 menit setelah matahari terbit, atau itu adalah waktu sholat duha. Adapun setelahnya, setelah sholat id, ini misalnya dia makmum, kalau dia mendengarkan khutbah, ya, maka makruh, dia sholat makruh, karena saat itu yang dituntut darinya adalah mendengarkan khutbah. Kemudian beliau mengatakan wa yaqulu baina kulli takbiratain al-baqiyat as-sholihat. Dia mengucapkan al-baqiyat as-sholihat di antara takbir-takbir. Ya. Diucapkan secara siron. Yaqulu baina kuli takbiratain baina kuli takbiratain, ya baca al-baqiyat
as-solihat. Dibaca siron. Dia takbir Allahu Akbar, kemudian baca al-baqiyat as-solihat, yaitu ucapan ya, di sini disebutkan adalah menurut Ibnu Abbas dan sejumlah sahabat, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, dibaca dengan sir. Kalau takbirnya dijaharkan, kalau al-baqiyat as-solihat ini disirkan. Ya, menurut Ibnu Abbas, dan ini sebutan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 46, Allah berfirman wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ya, dan Ibnu Abbas menjelaskan maksud al-baqiyat as-sholihat adalah ya, ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kalau ditambah dengan zikir yang lain maka boleh saja, asal tidak lama ya. Jika tidak lama jedanya ya, tidak menyebabkan kemudian jeda lama. Jadi kemudian ini takbir, baca ini al-baqiyat as-sholihat, kemudian baca zikir yang panjang, akhirnya antara takbir terlalu lama. Tapi kalau nggak lama berarti tidak mengapa, hukumnya boleh. Tapi demikian untuk masail berikutnya, insyaallah kita baca di sesi yang akan datang. Subhanallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.